بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Dan termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Tak lupa pula untuk sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RAS yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini memang saya sedang menuju di mana tempat adanya studio alam. Sambil berjalan saya mengunggah salah satu atensi yang bernama Karyo yang ada di Tegal. Lebih abdulnya saya akan bacakan ya atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Saya Karyo dari Tegal, Bung Jepri. Mohon atensi saya secepatnya dimuat Bung Jepri karena ini sangat penting banget. Dan harapan saya Bung Jepri bersama Radio RAS Tab Jaya mengudara di channel Ayah Sadam, karena ini memang benar-benar sangat mengagumkan channel Anda, karena saya rasakan cukup mumpuni membantu banyak orang ya Bung Jepri. Dengan mudahnya kami sharing gitu Bung Jepri, apalagi kalau bicara menyangkut masalah kesehatan yang berurusan dengan masalah mistik gitu Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, 3 bulan yang lalu saya itu sedang berjalan-jalan dengan sengaja refreshing adanya di daerah pegunungan. Kalau tidak salah di kaki Gunung Selamet. Tapi masih jauh sih Bung Jepri, nggak tahu kampung apa namanya, saya kurang paham. Nah di atasnya itu kan masih banyak bukit-bukit luas gitu Bung Jepri. Kebetulan kami bertiga bersama kawan-kawan. Nah ini saya terus terang Karyo mewakili teman saya, biodata teman saya ada di bawah ini Bung Jepri. Jadi teman saya itu tiba-tiba kesurupan ceritanya Bung Jepri. Untungnya teman saya yang satunya paham tentang hal itu, dibaca bacain apa, akhirnya dia siuman. Lantas dia bicara dengan saya, Bang, masa saya dikeroyok dengan bangsa semut-semut raksasa, semut raksasa merah Bang. Lantas tiba-tiba teman-temannya itu kaget dengan berita cerita itu. Bersamaan dia lagi menjelaskan, badannya bentol-bentol merah Bung Jepri. Saya juga kaget. Dia baru cerita, tiba-tiba satu demi satu muncul. Aku pikir cuma tangannya doang, ternyata satu badan Bung Jepri. Dan dia merasa kepanasan dan kesakitan, katanya perih. Akhirnya karena kondisi seperti itu Bung Jepri, akhirnya kami mengurungkan niat melanjutkan jalan-jalan. Akhirnya kami berusaha ke daerah yang nggak jauh dari kampung tersebut, karena kami waktu itu membawa motor. Disitulah untungnya kami motor berdua ya, boncengan satu. Akhirnya yang tadinya pakai motor yang terdapat kena semut-semut raksasa tadi diboncengin Bung Jepri. Kami nyari rumah sakit lah begitu Bung Jepri. Jadi singkat kata gini Bung Jepri, setelah ke rumah sakit beberapa hari tak kunjung sembuh, bentol-bentol merahnya masih ada. Kalau dibilang katanya semut itu kan kalau diobatin biasanya langsung hilang Bung Jepri ya. Tapi menurut teman saya yang berkaitan, saya sendiri juga nggak tahu Bung Jepri, mana ada semut, orang nggak ada, kami berdekatan nggak jauh, hanya tiba-tiba dia pingsan. Mungkin itu masalah hal gaib gitu Bung Jepri ya. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Ini kasihan teman saya. Barangkali Bung Jepri punya solusi. Dan ini kebetulan biodata teman saya ada di bawah sini. Nanti tolong diteropong jarak jauh Bung Jepri. Apa yang sebenarnya terjadi pada teman saya yang tadinya pingsan, terus begitu siuman dia menceritakan tentang masalah semut merah raksasa yang royok badannya dia. Sehingga tak lama lagi badan dia bentol-bentol merah-merah
dia rasakan panas dan gatal. Terima kasih Bung Jibril atas timotnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara Karyo yang ada di Tegal ya. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya radio RAS yang ada di channel AS Sadam. Kembali lagi pada saudara Karyo. Memang atensi saya, Anda sudah seminggu ya. Alhamdulillah alhasil sudah saya bantu. Ternyata riwayat tersebut di kaki Gunung Slamet. Jangan salah, saya dulu sering meliput adanya di situ. Ini tidak lepas dari bangsa binatang-binatang gaib, terutama bukan masalah semut saja, ikan juga dulu pernah saya meliput masalah ikan, sehingga terjadi orang yang menangkap ikan dimakan bersama keluarga, mereka meninggal semuanya. Makanya dengan riwayat itu, seluruh penduduk yang ada di sana tidak berani menangkap ikan yang ada di sawah, padahal ikan itu banyak. Coba Anda perhatikan kalau datang ke sana, itu ikan banyak sekali. Kalau orang luar datang ke situ pasti merasa heran, apakah orang sini nggak suka ikan apa ya nggak ditangkepin? Karena mereka tidak tahu riwayatnya. Tapi kalau penduduk setempat paham adanya, jangan sampai menangkap ikan apalagi dimasak ya. Jadi mereka dibiarkan saja begitu. Karena riwayat itu sudah cukup lama ya. Barangkali sudah 35 tahun yang lalu. Kembali kepada saudara Karyo, yang mengenai masalah semut merah itu cuma penglihatan dia, karena dia terjadi pingsan karena tidak tahannya dikeroyok oleh semut merah raksasa ya. Di situ tidak lepas dari bangsa jin si penunggu bukit tersebut. Jadi kalau secara akal sehat ya, kalau semut biasa pun kalau menggigit kan sakit dan gatal ya rasanya. Ini bicara masalah semut gaib ya. Mereka tidak lepas dari bangsa penunggu di situ, bangsa jin yang punya peranan penglihatan. Menurut dia yang tadi barusan siuman habis pingsan, itulah salah satu penunggu jin yang punya peranan semut merah raksasa. Kembali lagi pada saudara Karyo, coba diperhatikan ya, Anda mewakili teman Anda ya, biodatanya ada di bawah ini. Nanti Anda pandu teman Anda, carilah belerang ya. Anda tahu pasti belerang ya, beli di toko pembangunan ada. Yang biasa kalau orang kampung kan lagi bakar bikin batu bata, biasanya dikasih belerang. Itu menandakan kalau bau belerang berarti bata itu sudah matang, seperti itu ya. Itu untuk menandakan ciri-ciri khas. Jadi kembali kepada saudara Bang Karyo ya, belerang itu nanti Anda cairkan dengan air matang yang panas biar cair ya. Nanti seperti kayak kita minum air teh lah, ada gulanya ibarat kata gitu, biar larut. Nanti masaklah kira-kira secukupnya lah buat mandi, buat ngerendam, maksudnya buat nyiramin seluruh badan ya. Tawasul dulu, suruh membaca. Kita kan pekerjaan ini pekerjaan dua kali ya. Satu pengusiran ya, yang kedua adalah prakteknya yang tadi, beli belerang di toko pembangunan. Yang pertama tawasul, baca surat Yasin 3 kali ya, 3 ambal. Terus membaca ayat surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 dibaca 13 kali. Nanti dilanjutkan ayat kursi sebanyak 13 kali, diakhiri surat Al-Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali. Anda sebelumnya sudah menyiapkan air putih matang ya. Terserah Anda mau 1 liter ke 2 liter, plus ditambah dengan tadi belerang ya. Belerang belum dicairkan. Itu gunanya untuk media ya. Pada saat Anda tawasul, setelah Anda selesai tawasul mendoakan itu, baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran tadi, Anda titipkan ke air doa tadi ya, air matang dengan apa tuh tadi, belerang ya. Dititipkan, niatkan karena Allah, ya Allah saya niat karena Engkau melalui perantara media air doa ini termasuk belerang, gunanya untuk mengobati teman saya, sebutkan namanya ya, agar bentol-bentolnya rasa sakit panas
hilangkan ya Allah. Kalau memang ada sesuatu gaib yang masih menempel di dalam tubuhnya, keluarkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu ya. Dan apabila memang dia masih mengikuti adanya di rumahnya, pindahkan sejauh-jauhnya dari rumah dia, lindungilah dia, termasuk keluarganya dan termasuk hartanya. Lantas dititipkan ke maksud saya ke air tersebut sama belerang ya. Setelah dititipkan 3 kali, Anda bacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lantas nanti si air tadi buat diminumkan ke dia khusus ya. Dan yang kedua, belerangnya itu nanti Anda suruh masak di air panas buat mandi. Nah, nanti setelah kira-kira udah dapat 1 bak dicampur dengan air biasa ya, udah hangat-hangat kuku. Tapi sebelum mencampurkan air biasa dalam kondisi masih panas, belerangnya letakkan ke situ supaya gampang cair. Setelah udah cair, tambahkan air biasa, hangat-hangat kuku, suruh digerujuk seluruh badan secara perlahan ya, pelan-pelan, biar merata dulu. Sementara jangan pakai sabun dulu, itu aja ya. Dan nanti siapkan, carikan sabun apa itu namanya, sabun yang antibiotik aja ya. Itu gunanya nanti kalau sudah benar-benar bekas-bekas bentolan gigitan semut rang-rang merah raksasa tersebut biar hilang ya. Kalau memang dalam 1 kali dipraktekkan ternyata masih belum hilang, terus dicoba hingga sampai 3 kali ya. Sehari 2 kali, pagi dan sore dengan praktek yang sama ya, doa-doanya yang sama. Jadi kembali lagi kepada Saudara Karyo, saya jelaskan ya, bahwa semut raksasa merah tersebut tidak lepas dari penunggu yang ada di Bukit Gunung Slamet tersebut. Dia hanya penglihatan saja, padahal tidak lepas dari bangsa jin yang sedang iseng kepada teman Anda. Begitulah. Karena ini menyangkut masalah gaib, bukanlah dokter saja yang harus menangani, tapi memang yang harus ditangani adalah orang-orang ahlinya, yang ahli spiritual, yang paham tentang masalah problema ya. Kalau hanya sekedar sebatas, oh ini kena ini, harus obatnya ini, bukan. Karena ini menyangkut masalah gaib, ya harus tangani ahlinya, seorang spiritual yang memahami adanya. Seperti saya pribadi, saya membantu Anda gitu ya. Ini akibat kenapa? Jadi ternyata tidak lepas dari bangsa penunggu di situ, yaitu jin yang menyerupai semut rang-rang raksasa ya, semut merah rang-rang raksasa seperti itu. Mudah-mudahan teman Anda cepat sembuh ya, Saudara Karyo. Saya pantau, saya bantu doanya jarak jauh. Dan konfirmasi setelah Anda mendapatkan jawaban dari saya di konten Ayah Sadam dalam kurun waktu 1 minggu. Alhasil seperti apa? Mudah-mudahan sih cepat langsung sembuh sebelum 1 minggu ya. Mohon segera dipraktekkan. Untuk saudaraku Karyo, kepada teman Anda tolong dipandu ya, dibantu. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.